Halo guys, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia di sini. Oke, kali ini kita membahas apa? Oh ya, sebelumnya maaf ini saya tidak pakai background musik karena ternyata walaupun saya sudah pakai background musiknya yang uncopyright, tapi di pertengahan beberapa bulan setelah tayang kena copyright. Jadi ini saya mungkin agak sepi, nggak ada background musik seperti biasa. Tapi moga-moga dengan nggak ada background ini suara saya jadi terlihat lebih jelas, terdengar lebih jelas ya. Oke, kali ini saya akan membahas apa ya? Oh, ada yang mau bertanya, kenapa sih Bang kalau eh, tukang tato pemula, siluman tato pemula itu direkomendasikan, khususnya direkomendasikan dari saya harus memakai mesin coil. Kenapa nggak langsung rotary aja Bang? Kenapa harus coil dulu? Nah, ini kan saya jabarkan ya guys ya. Sebelumnya kita pindahkan dulu layarnya ke sebelah seperti biasa dan gambar saya kecilkan. Nah, ini saya ada dua gambar. Jadi gini guys, mesin coil itu dia tenaganya lebih besar dan lebih cepat di voltase yang sama, atau kalau motor torsinya. Kalau torsinya cepat. Jadi gini, misalkan di rotary ini kita berbandingan ya. Itu bisa dijelaskan secara rasional atau di logika atau ilmiahnya ada. Jadi nggak cuma mengada-ngada. Jadi di voltase yang sama, anggap aja voltasenya di sini 9 voltase ya. Ini 9, sini juga 9. Aduh, ini saya di gambar yang sama. Itu biasanya kecepatannya itu lebih cepat yang coil daripada yang rotary. Kenapa? Karena begini guys. Coil itu stroke itu adalah jarak titik teratas dari paling atas ke bawah. Jadi kan mesin tato kan gerak dari atas ke bawah ya guys ya. Ya, dari atas ke bawah. Yang ini anggapnya ini bergerak atas bawah atas bawah atas. Nah, stroke itu adalah titik teratas dari si mesin sini untuk mencapai ke titik paling bawah, itu stroke-nya. Ya. Jadi rotary atau coil tuh juga sama. Yang dinamakan stroke adalah bagaimana mesin itu mencapai titik teratas dia dan mencapai ke titik terbawah dia, itu dinamakan stroke. Nah, itulah kenapa ada long stroke dan short stroke. Nah, long stroke itu biasanya jarak dari titik teratas ke titik bawah itu dia panjang. Sedangkan yang short stroke itu pendek ya. Nah, di sini kenapa kalau kalian teman-teman perhatikan, kalau kalian sudah mencoba memakai dua mesin ini, rotary dan coil, itu pasti kalau memakai rotary jarumnya keluarnya bisa lebih panjang dan coil itu nggak bisa panjang karena sistemnya dia magnet ya. Tolong didengarkan baik-baik teman-teman ya, dan tolong ditonton sampai full, jangan dipotong-potong nanti nggak jelas, tanya lagi begini. Karena sistemnya magnet, jadi kalau ini diputar jaraknya ini bisa menjauh, bisa. Jadi kalau ini menjauh, ya misalkan jadi ininya ke atas, itu bisa. Karena ini kan ada kayak karetnya, dia bisa naik ke atas. Tetapi jika jarak eh ininya semakin tinggi, maka dia akan mencapai magnetnya itu semakin eh susah, karena kan magnet itu dia daya tarik ya. Dia magnetnya tidak bisa menarik ini jaraknya terlalu jauh. Makanya ini tidak bisa terlalu tinggi jaraknya. Kalau nanti dia dikendorin terlalu tinggi jarak amatir barnya, nanti magnetnya nggak bisa narik secara maksimal. Alhasil mesinnya nggak ada tenaganya. Jadi kayak cuman mantul-mantul aja. Makanya kenapa mesin coil itu dia tidak bisa long stroke yang sepanjang kayak rotary gitu, enggak. Jadi long stroke-nya mesin coil itu tetap ya masih nggak terlalu panjang. Soalnya nanti kalau terlalu panjang tenaganya hilang, karena semua tergantung dari si lilitan coilnya ini. Kalau yang tenaganya bagus, dia bisa panjang, tapi tetap nggak panjang-panjang banget guys, karena dia sistemnya adalah menarik si amatir bar ini, si besi ini. Nah, sedangkan si rotary ini kan dia memutar. Jadi walaupun dia sepanjang apapun stroke-nya, dia tetap akan perputaran yang sama. Nah, karena apa? Karena stroke-nya di rotary itu tidak seperti ini memakai magnet, tapi dia tergantung diameter ini. Taruh warna tak ganti. Tergantung diameter dari si
si bearing. Nah, tergantung diameternya ini. Semakin lebar diameternya ini, otomatis dia akan semakin struknya semakin panjang. Makanya biasanya kalau rotari ada, bahkan ada beberapa rotari yang bearingnya itu ada di setelannya berapa mili kamu mau panjangnya. Nah, jadi karena ini dia panjang enggaknya struknya tidak berpengaruh dari si magnet. Jadi mau sepanjang apa, misalkan kalian mau pakai yang ininya besar nih, ininya lebar nih, otomatis kan jarumnya keluarnya panjang, tenaganya tidak terlalu terlihat berkurangnya guys. Tapi kalau ini kalian panjang dikit, dia akan terlihat sekali berkurangnya karena magnetnya nggak bisa menarik besinya itu. Jadi seperti itu guys ya. Nah, kita lihat dari sini kenapa saya merekomendasikan mesin coil, karena di voltase yang sama si coil itu lebih cepat. Karena ini kalian lihat jaraknya coil ya, ini struknya ini saya kasih warna merah. Jangan merah sudah sama. Apa ya? Pink. Nah, kalian lihat gak nih? Jaraknya dari sini ke sini itu cuman dikit banget, nggak kelihatan ya. Ganti ungu. Nah, ini jaraknya ini ya nggak kelihatan, ntar saya tulisin lagi. Nah, ini jaraknya guys. Ini kalau kalian perhatikan itu cuma dikit banget dari sini ke sini. Jadi kan otomatis dia turunnya cuman sama seperti itu, jadi hanya segini saja. Nah, jadi dia hanya turunnya akan segini aja karena dia sesuai dengan apa jaraknya ini. Nah, jadi ini diperkirakan hanya sekitar 1 sampai 2 mili aja. Sepanjang-panjangnya coil struknya panjang itu hanya 2 mili aja. Di nggak sampai 3 mili lah, mungkin 2,5 ada, tapi yang di bawah 3 mili. Sedangkan untuk bearing dia kan mengambil, misalkan ini ya, ini kan agak susah ya. Misalkan bearing itu kan contohnya ini bearing, misalkan ini adalah bearing. Ini kan titik tengahnya diameternya ada di sini guys ya. Nah, bearingnya itu kan ada di sampingnya sini. Nah, ya kan, di sini kan bearingnya. Nah, jaraknya dari sini kan struknya itu dia panjang, makanya biasanya kalau rotari itu minimal 3 stroke. Misalkan minimal 3 stroke. Jadi misalkan ini titik tengahnya di sini nggak kelihatan ya. Nah, ya untuk mencapai ke sini, nah itu dia 3 mili. Jadi ini nih, kalau kalian nggak nonton saya full, jadi ini perumpamaannya adalah ini karena ini enak dilihat ya. Nah, kan kalau kita ngeliat diameter kan dari titik tertengah ke pinggir. Sini buat jarumnya. Nah, dia muter. Jadi dia jaraknya ini struknya minimal 3 mili. Semakin ininya, semakin diameternya semakin gede, maka struknya akan semakin panjang. Nah, sudah ya, itu jelas. Jadi sehingga dengan voltase yang sama, karena ini cuma struknya pendek 2 mili, di voltase yang sama, ini dalam 1 detik, misalkan ya, ini contoh aja, misalkan dalam 1 detik, ini susah yang gambar pakai komputer, dia bisa menghasilkan misalkan 90 pergerakan. Jadi dari titik atas ke titik bawahnya, dia menghasilkan 90 gerakan, 90 tusukan lah ya, 90 tusukan. Sedangkan mungkin yang rotari ini karena jaraknya dia panjang ya, jadi kan ini pendek, jadi dia menuju dari titik atas ke titik bawah karena hanya 2,5 mili, jadi dia lebih cepat. Jadi dengan ini karena dia 3 mili, dia mungkin hanya dalam waktu 1 detik hanya bisa 50 tusukan saja per second atau bahkan kurang. Jadi rotari itu selain struknya panjang, jadi dia mencapai dari titik atas ke titik bawahnya lama, dan dia gerakannya itu memutar guys. Jadi memutar. Jadi kan kalau ini kan cuma naik turun, jadi langsung net. Sedangkan ini dia tuh harus memutar seperti ini guys. Dia memutar. Nah, dari sini misalkan ya, dia memutar set sini, set dari titik atas ke titik bawah ya. Oh, maaf. Berarti ini jaraknya bukan dilihat maaf saya. Jadi saya ulang lagi. Jadi struknya itu dilihat bukan dari ukurnya bukan dari sini, tapi dari sini ke titik bawah. Nah, dia ini minimal 3 mili. Jadi dari sini ke sini. Nah, dia minimal 3 mili dari titik atas ke titik ke bawah. Jadi dia pergerakannya misalkan dia perputaran dari atas titik bawah, dia tuh kan memutar ya. Jadi kalau yang tadi kan coil ini lurus ya guys ya, lurus gini
Warnanya tak ganti dulu deh, aku bingung jadi. Nah, kalau yang coil kan lurus ya guys ya. Nah, lurus. Sedangkan ini memutar guys. Memutar. Jadi dia jatuhnya lebih panjang. Jadi untuk mencapai titik paling atas ke titik paling bawah, nah itu dia jadi lebih jauh, lebih lama. Jadi dengan voltase 9 volt, dia membutuhkan durasi atau waktu yang lama untuk mencapai dari titik bawah ke titik atas karena dia memutar, tidak naik turun seperti coil. Jadi kalau coil itu jalan pintas, misalkan ya, kita dari stasiun A ke stasiun B. Nah, ini A, ini B. Ini A. Itu kalau coil jalan pintas dia langsung shoot nyampe. Sedangkan kalau kita pakai rotari kita harus muterin dulu. Alhasil dia dalam waktu 1 second, 1 detik mencapai dari titik A ke titik B itu lama, sehingga itulah kenapa saya tidak merekomendasikan pemula memakai rotari karena apa? Susah masuk guys tintanya. Susah masuk. Sehingga biasanya mereka memakai voltasenya tinggi karena ngerasa kok nggak masuk-masuk ya. Sedangkan kalau coil voltase rendah aja masuk, sedangkan rotari nggak bisa. Nah, karena dia voltasenya tinggi, apalagi kalau kalian memakai rotari yang murahan, takutnya karena voltase dipakai tinggi terus, ininya dinamonya panas nggak kuat. Alhasil nanti resiko tingkat kerusakannya tinggi. Sedangkan mesin rotari itu kalau rusak, spare partnya nggak ada, harus diganti semua. Sedangkan coil, kalaupun rusak paling springnya patah, ininya dol, itu banyak spare partnya. Itulah kenapa saya tidak merekomendasikan rotari, karena kalau untuk pemula memakai rotari nanti pasti akan banyak masalah yang terjadi, seperti tintanya nggak masuk-masuk, kulitnya sobek, atau mesinnya jadi gampang rusak. Jadi gampang rusak. Memang enak keuntungan rotari itu silent, tapi untuk pemula saya tidak merekomendasikan karena nanti kalian akan langsung yang harusnya niat belajar karena kok ternyata nggak seindah yang dibayangkan, akan mundur, akhirnya nggak jadi lagi, nggak jadi, udah membatalkan niatnya untuk menjadi seorang seniman tato. Itulah kenapa saya kalau pemula selalu merekomendasikan mesin tato coil, karena yaitu biar kalian merasa enak dulu natonya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa memakai coil, udah lancar, baru mau beralih ke rotari boleh. Semua itu ada plus minusnya seperti saya bilang. Tapi untuk pemula saya tidak merekomendasikan karena itu. Dia nanti, apalagi pemula itu kan masukin tinta susah ya. Nah, kalian pakai rotari kok nggak masuk-masuk, akhirnya yang terjadi kalian menyalahkan tinta. Kok nggak masuk-masuk, mesti tintanya jelek atau nanti jadinya borok, nanah. Nanti yang disalahkan apa? Tintanya. Oh, tintanya banyak kan kasus kejadian. Wah, ini tintanya jelek, tintanya ini jadi infeksi. Padahal enggak, kesalahnya adalah kalian belum menguasai skill mentato dan memakai alat yang salah, sehingga banyak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Sedangkan dengan memakai coil mungkin tetap ada kendala, tetapi minim. Jadi kalau misalkan hanya di coil itu kendala hanya 3, di mesin rotari bisa 10, karena yaitu berbeda. Makanya ketika memakai mesin rotari dan coil itu tekniknya yang dipakai berbeda. Nah, yang lazimnya dipakai orang itu kan kalau pemula pasti ya nggak menguasai tekniknya banyak, hanya pasang jarum langsung ditarik mesinnya. Nah, itu mungkin hasilnya lebih kelihatan enak dilihat memakai coil daripada rotari, karena itu lagi rotari itu dia nggak bisa cepat mesinnya, dan juga itu yang menyebabkan tinta susah masuk karena memakai mesin yang salah dan kalian tidak menguasai tekniknya. Kalau kalian menguasai tekniknya, memakai mesin apapun tuh nggak masalah. Tetapi karena tidak menguasai tekniknya, jadi ketika kalian salah memilih mesin tato, maka ya tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau kalian menguasai semua tekniknya, kalian mau memakai mesin coil, rotari, pen, dan lain-lain, itu hasilnya tetap tidak akan berubah. Karena apa? Kan sudah mempelajari semuanya, sudah menguasai semuanya. Jadi itu ya guys ya. Itulah kenapa alasan saya merekomendasikan pemula untuk memakai mesin coil, karena itu biar kalian lebih gampang belajarnya ya guys ya. Tapi kalau kalian mau nekat memakai rotari ya enggak apa-apa, cuman tekniknya berbeda, tidak seperti yang umum pelajari. Ada beberapa teknik khusus ketika kalian memakai rotari. Salah satunya itu di kecepatan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke guys, saya rasa jelas ya. Saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi semua yang saya berikan ilmu atau pelajaran di YouTube itu semua ada alasannya, tidak asal sembarang ngomong. Makanya kenapa saya selalu bilang
Kalau kalian pemula pakai coil, pokoknya. Lu kan aku bisa beli rotary bang, bisa. Apalagi sampai ada orang yang beli mesin pen yang mahal itu karena biar terlihat keren. Karena di awal, sekalian aja yang bagus, biar nggak beli-beli lagi. Iya memang nggak apa-apa, tapi kan kalian belum waktunya memakai itu. Nanti akhirnya kendala yang kalian hadapi itu lebih berat daripada yang memakai mesin-mesin coil biasa. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin belajar motor deh, apa kalian langsung akan mau naik Harley Davidson? Nggak mungkin kan. Padahal aku punya duit beli Harley Davidson bang. Aku mau belajar motor langsung beli Harley Davidson aja biar sekalian beli, nggak daripada nanti beli motor bebek Mio bebek Matic terus motor laki akhirnya Harley Davidson, dia harus beli berapa kali. Tapi kan ketika kalian pemula kalian nggak akan bisa naik Harley Davidson. Motornya tuh berat, terus handlingnya susah, kalian langsung jatuh KO, kalian langsung udah nggak mau belajar naik motor lagi aja. Ternyata naik motor itu susah karena kalian salah memilih motor. Makanya kenapa kalau belajar naik motor pasti pakai motor-motor kecil dulu, motor bebek, motor Matic. Nanti rata-rata orang yang dari belajar motor naik ke motor gede itu pasti butuh beberapa tahun baru dia mantap siap. Nggak bisa kalian baru belajar sebulan 2 bulan pun langsung motor Harley Davidson. Wah, bisa jatuh kalian. Sedangkan itu jatuhnya naik Harley Davidson sama jatuhnya naik motor bebek itu lebih sakit naik motor Harley Davidson. Karena apa? Karena dia berat, handlingnya susah, mengendalikannya susah. Kalau motor kecil, motornya ringan, handlingnya gampang. Jadi tingkat kalau jatuhnya tingkat cederanya lebih minim yang motor. Jadi seperti itu. Itu sama kayak mesin tato guys. Memang iya mesin pen itu, kenapa mesinnya orang itu seniman tato yang jago-jago kan pakai mesin pen bang. Kenapa harus pakai belajarnya coil? Ya seperti itu, perumpamaannya, analoginya seperti itu. Seperti kalau kalian belajar motor, nggak mungkin langsung naik Harley Davidson atau naik motor GP yang cc-nya gede, bisa langsung nabrak kalian. Kan kenceng banget itu mesinnya, berat lagi. Nah, kayak harus pakai motor yang pelan dulu, yang kecil, biar kalian menguasai keseimbangan, menguasai motor. Kalau kalian udah jago, naik motor setahun 2 tahun baru boleh naik motor sport, motor GP atau Harley Davidson atau Moge. Jadi memang semua itu ada tahapan-tahapannya guys. Nah, makanya kalau kalian langsung pakai motor yang Harley Davidson atau GP, kalian jatuh, akhirnya ternyata susah ya naik motornya, udah nggak mau naik motor lagi. Sama kayak tato, kalian salah pakai mesin, udah beli mahal-mahal, aku ternyata kok nggak bisa masuk tintanya ya, kok sobek ya, kok banyak problem. Udahlah nggak mau nato lagi aja lah. Ternyata tato itu nggak gampang. Seperti itu guys. Jadi memang semua itu ada tahapan-tahapannya, ada pembelajarannya. Jadi seperti itu guys ya. Semua itu ada alasannya kenapa harus dimulai dari yang bawah. Apalagi kalau kalian tidak dipandu. Kalau kalian dipandu dengan seseorang, guru atau lainnya, masih mending kalian bisa diarahkan. Tapi kalau kalian belajar sendiri, itu susah. Jadi seperti itu guys ya. Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa nonton full ya, biar kalian bisa ngerti apa yang saya bahas. Karena rata-rata banyak orang di skip, dicepet-cepetin, atau tanya lagi di komen, diulang lagi, padahal sudah saya jelaskan loh guys. Nanti cuma tinggal nonton, duduk, kan pengen intinya aja lah. Semua kan kalau inti itu kan harus dari awalan tuh guys. Kenapa kita menyelesaikan masalah ini tuh, penyebabnya apa, solusinya gimana, efek sampingnya apa, itu dijelaskan semuanya. Jadi nggak bisa asal cepat-cepetin aja, oke? Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah.